gelombang kekhawatiran kembali menyelimuti sektor industri padat karya di Indonesia. Kali ini, sorotan datang dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, setelah ribuan pekerja PT Fengtei dilaporkan dirumahkan akibat terhentinya sementara aktivitas produksi. Kabar tersebut langsung memicu perhatian publik karena PT Fengtei merupakan salah satu perusahaan pemasok sepatu untuk merek olahraga global Nike di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan. Berita mengenai ribuan pekerja yang tidak lagi aktif bekerja tentu menimbulkan banyak pertanyaan, apakah ini hanya persoalan sementara ataukah menjadi sinyal awal tekanan yang lebih besar bagi industri manufaktur nasional? Informasi mengenai kondisi tersebut disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal. Menurutnya, sekitar 4.000 pekerja terdampak akibat berhentinya sementara aktivitas produksi di perusahaan tersebut, namun ia menegaskan bahwa kondisi itu masih berada pada tahap potensi ancaman pemutusan hubungan kerja dan belum seluruhnya berujung pada PHK permanen. Penyebab utama yang disebutkan adalah berakhirnya pesanan produksi sepatu dari Nike. Setelah pesanan selesai dikerjakan, perusahaan kini masih menunggu kepastian kontrak baru untuk melanjutkan aktivitas produksi. Selama masa menunggu tersebut, sebagian pekerja berada dalam kondisi tidak bekerja aktif. Situasi inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran di kalangan buruh dan keluarga mereka. Bagi ribuan pekerja yang menggantungkan penghasilan pada pabrik tersebut, ketidakpastian mengenai masa depan pekerjaan tentu menjadi persoalan serius. Terlebih lagi, industri alas kaki selama ini menjadi salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di Jawa Barat. Karena itu, perkembangan di PT Fengtei tidak hanya menjadi perhatian pekerja perusahaan tersebut, tetapi juga menjadi perhatian lebih luas bagi sektor industri padat karya nasional. Selain persoalan pesanan yang telah selesai, terdapat faktor lain yang ikut menjadi sorotan. Menurut KSPI, kondisi rantai pasok global turut memberikan dampak terhadap operasional perusahaan. Industri manufaktur modern saat ini sangat bergantung pada jaringan distribusi internasional. Bahan baku, komponen produksi, hingga proses pengiriman melibatkan banyak negara dan berbagai pihak yang saling terhubung. Ketika terjadi gangguan pada salah satu bagian rantai pasok tersebut, dampaknya dapat langsung dirasakan hingga ke tingkat pabrik. Perubahan situasi ekonomi global, dinamika geopolitik, hingga gangguan distribusi internasional disebut menjadi faktor yang memengaruhi kelancaran pasokan bahan baku. Akibatnya, proses produksi tidak dapat berjalan secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana industri dalam negeri masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap perkembangan pasar global. Apa yang terjadi di luar negeri dapat berdampak langsung terhadap nasib pekerja di Indonesia. Karena itu, kasus PT Fengtei dipandang sebagai pengingat mengenai pentingnya penguatan daya tahan industri nasional. Para pengamat juga menilai bahwa sektor lain seperti tekstil, garmen, dan industri alas kaki menghadapi tantangan yang serupa apabila permintaan pasar internasional mengalami perlambatan dalam jangka panjang. Tekanan terhadap perusahaan dapat semakin besar. Dalam kondisi seperti itu, langkah efisiensi seringkali menjadi pilihan perusahaan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Dampaknya tentu paling dirasakan oleh para pekerja yang bergantung pada pendapatan bulanan dari sektor tersebut. Itulah sebabnya banyak pihak menganggap situasi ini perlu mendapatkan perhatian sejak dini sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Di tengah situasi yang berkembang, KSPI menyatakan akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi para pekerja yang terdampak. Langkah tersebut dilakukan agar informasi yang beredar dapat diverifikasi secara akurat. Selain itu, organisasi buruh juga mendorong adanya keterlibatan pemerintah dalam mencari solusi. Beberapa usulan yang disampaikan antara lain berupa upaya menjaga keberlanjutan pesanan produksi, memastikan hak pekerja tetap dipenuhi, hingga memberikan dukungan bagi sektor industri yang sedang mengalami tekanan. Pada hari ini, dalam kapasitas saya sebagai penasihat khusus Presiden Republik Indonesia bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, saya datang ke PT Fengtei untuk memastikan apakah ada masalah tentang bisnisnya atau karyawannya, pekerjanya yang kami mendapatkan info awal dirumahkan sekitar 4.000 orang. Jadi kita ingin memastikan apakah persoalan PT Fengtei ini merugikan karyawan atau ada aturan-aturan yang memang harus dirumuskan.
yang kami terima dari Serikat Pekerja dan beberapa informasi yang kami dapat dari sumber lain, ada 4.000 karyawan yang dirumahkan akibat ada beberapa sumber yang mengatakan satu, orderannya udah selesai dari PT Nike ke Pengtai. Ada pengurus di sini. Jadi saya akan memastikan apakah benar PT Nike ketika PT Pengtai sebagai yang diberikan pekerjaan oleh buyer PT Nike ini membayar upah buruh yang dirumahkan 50%. Kalau itu dilakukan itu salah sendiri. Karena PT Nike itu pasti akan bayar 1 tahun. Berarti upahnya dibayar harus 100% kalau itu dirumahkan. Yang ketiga, saya akan melaporkan pada Presiden ya, dengan tembusan Menteri Sekretaris Negara dan tentu pimpinan DPR, dalam hal ini Pak Profesor Sukmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, apa kendala-kendala yang dirasakan oleh perusahaan agar 4.000 karyawan ini tidak di-PHK atau jangan menambah lagi. Salah satu isu yang juga menjadi perhatian adalah persoalan penghasilan pekerja selama masa dirumahkan. Muncul laporan bahwa sebagian pekerja hanya menerima sebagian dari upah yang biasanya mereka peroleh. Kondisi tersebut tentu memberikan tekanan ekonomi tambahan bagi keluarga pekerja. Bagi banyak rumah tangga, penghasilan bulanan merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika pemasukan berkurang, berbagai kebutuhan dasar ikut terdampak, mulai dari biaya pendidikan, kebutuhan pangan, hingga pengeluaran rumah tangga lainnya. Karena itu, berbagai pihak menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak pekerja selama masa ketidakpastian ini berlangsung. Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada profil PT Fengtai sendiri. Perusahaan tersebut merupakan bagian dari jaringan manufaktur global yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Di Indonesia, PT Fengtai mulai beroperasi sejak awal dekade 90-an dan menjadi salah satu pabrik besar yang memproduksi berbagai jenis sepatu olahraga. Keberadaan perusahaan ini telah membuka lapangan kerja bagi ribuan masyarakat serta menjadi salah satu penopang aktivitas industri ekspor di Jawa Barat. Karena itulah, setiap perkembangan yang terjadi di perusahaan tersebut memiliki dampak yang cukup luas terhadap lingkungan ekonomi sekitar. Di tengah ramainya pembahasan mengenai kondisi PT Fengtai, muncul kembali perdebatan mengenai penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Sebagian masyarakat mengaitkan kasus ini dengan target pembukaan jutaan lapangan kerja yang pernah disampaikan pemerintah dalam berbagai agenda pembangunan ekonomi. Di media sosial, sejumlah warganet mempertanyakan bagaimana target tersebut akan diwujudkan apabila pada saat yang sama muncul kekhawatiran mengenai berkurangnya kesempatan kerja di sektor industri. Komentar-komentar tersebut menunjukkan adanya harapan besar masyarakat terhadap terciptanya lapangan kerja yang stabil dan berkelanjutan. Namun di sisi lain, pemerintah sebelumnya telah menyampaikan bahwa penciptaan lapangan kerja merupakan proses jangka panjang yang memerlukan berbagai tahapan. Program tersebut dikaitkan dengan pengembangan sektor industri, hilirisasi, ekonomi hijau, ekonomi digital, hingga penguatan usaha mikro kecil dan menengah. Karena itu, realisasi target tidak dapat dilihat hanya dari satu peristiwa saja. Meski demikian, kasus PT Fengtai tetap sementara para pekerja berharap memperoleh kepastian mengenai masa depan pekerjaan mereka. Banyak pengamat menilai bahwa situasi ini menunjukkan pentingnya sistem peringatan dini ketenagakerjaan. Dengan sistem yang baik, potensi pengurangan tenaga kerja dapat terdeteksi lebih awal sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum dampaknya meluas. Pada akhirnya, kasus yang terjadi di Kabupaten Bandung bukan hanya tentang satu perusahaan atau satu merek global. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi dunia dapat memengaruhi kehidupan ribuan pekerja di tingkat lokal. Dan kini, publik menunggu satu hal yang paling penting. Apakah status dirumahkan yang dialami ribuan pekerja ini hanya bersifat sementara? Ataukah akan berkembang menjadi gelombang pemutusan hubungan kerja yang lebih besar di masa mendatang? Jawaban atas pertanyaan itu akan sangat menentukan nasib ribuan keluarga yang menggantungkan hidupnya pada industri padat karya di Indonesia.